Orang sakit jiwa ada gejala yang disebut unreason, dibedakan dengan yang reason. Nah, zaman dulu perempuan itu dianggap mengalami gangguan kejiwaan karena gugup dan gagap untuk berbicara. Saya terangkan ya ilmunya ya. Ada anak yang belajar psikologi nggak di sini? Namanya delirium. Google. Semacam keracunan asam sulfat tuh. Delirium artinya kehilangan kemampuan untuk mengucapkan argumen. Kenapa begitu? Karena perempuan punya cara berpikir sendiri, tetapi untuk mengucapkan pikirannya dia berupaya memakai grammar laki-laki. Karena itu dia mengalami disorientasi. Lalu dia dianggap perempuan kalau lagi bicara itu artinya ada gangguan hormonal. Itu penghinaan pada perempuan. Ilmu psikiater modern menemukan bahwa kegugupan perempuan untuk berbicara karena dia mesti memakai tata bahasa laki-laki yang runtun, logis, tertib, koheren. Maka dia tidak bisa pakai itu. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable, tidak mampu bercakap-cakap. Sekarang dibuktikan tadi perempuan adalah the unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi kalau udah ngomong. Itu dasarnya. Saya buang kaosnya Anies kemarin, saya buang, ambil. Karena saya datang ke situ di forum itu sebagai analis. Saya pernah bikin perjanjian, jangan paksa saya memakai kaos siapapun kecuali kaos pendaki gunung. Karena saya bukan politisi, saya ngajar di 200 universitas di dalam maupun di luar negeri. Jadi saya tahu kalau saya pakai itu, kamera semua ada di situ dan akan di crop. Rocky Gerung, tim sukses Anies. Bukan, saya nggak pernah ini tim sukses. Saya berteman dengan pikiran Anies. Yang bisa bertengkar dengan saya dari 3 presiden itu cuma Anies. Saya bersahabat dalam pikiran. Kenapa saya mesti pakai baju? Itu intinya kan. Prinsip saya ada di situ. Saya nggak ada soal dengan itu. Saya ingin saya dipahami. Kalau saya pakai baju itu, saya datang ke Ganjar kasih baju PDIP. Saya datang ke Prabowo dikasih baju Golkar atau baju apa sih? Lalu identitasnya apa? Sama aja kan? Pakai semua baju artinya tidak pakai baju. Baju itu penanda pertama dari penampilan fisik orang yang bisa disalahartikan. Kalau ibu pakai jilbab, apa artinya? Satu versi. Bagaimana kalau dia bilang ini fashion? Seseorang memilih baju itu hanya dia yang tahu. Dia pakai jilbab, pertama itu mungkin fashionable. Yang kedua itu penanda bahwa dia Muslim. Yang ketiga dia mau katakan jangan dekat saya, Anda beda dengan saya. Kan itu semuanya disebut the hermeneutic of power. Hermeneutika kekuasaan yang kita mesti tafsirkan. Yang pada Jokowi tidak bisa ditafsirkan. Kan sekarang tahu besok tempe. Susah ditafsirkan. Bukan saya yang terangkan. Ada buku ditulis oleh Blythe, judulnya The Man of Contradiction. Orang yang kontradiktif. Karena itu membaca sinyal Pak Jokowi susah. Ada ketidakjelasan.